Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang dasar yuridis pendidikan Pancasila. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rifan Fagliazi dan berikut adalah profil saya sendiri sebagai penyusun. Dasar yuridis pendidikan Pancasila. Topik atau materi yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Nantinya saya akan mengupas lebih lanjut tentang definisi dan penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang topik, urutan waktunya, penjelasan mengenai dasar yuridisnya, legalisasi pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, atau bahasa Jermannya Rechtsstaat. Dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement, yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial atau social order. Dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata atau pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini, sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Lalu apa saja landasan yuridis pendidikan Pancasila? Kita akan masuk ke pembahasannya. Landasan yuridis pendidikan Pancasila. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990. Lalu, yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kita lanjut ke pembahasan setiap undang-undang dan peraturannya. Penjelasan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat A. Pendidikan Pancasila, B. Pendidikan agama, dan C. Pendidikan kewarganegaraan. Di dalam operasionalnya, ketiga mata kuliah wajib dari kurikulum tersebut dijadikan bagian dari kurikulum yang berlaku secara nasional. Lalu yang kedua, sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Silabus pendidikan Pancasila semenjak tahun 1983 sampai tahun 1999 telah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang berlangsung cepat, serta kebutuhan untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat disertai dengan pola kehidupan mengglobal. Selanjutnya yang ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi, pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Lalu yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, serta bahasa Inggris. Sedangkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program diploma dan sarjana, wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah statistika atau matematika. Kita lanjut ke legalisasi pendidikan Pancasila. Secara normatif, pendidikan Pancasila memperoleh dasar legalitasnya dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2393-D-T tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menunjukkan telah diadakan beberapa kali simposium, di antaranya berikut ini. Yang pertama, hasil Simposium Nasional 3 Pendidikan Pengembangan Kepribadian di Semarang tahun 2006. Yang kedua, hasil Simposium Nasional 4 Pendidikan Pengembangan Kepribadian di Semarang tahun 2009. Yang ketiga, hasil Simposium Nasional Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan di UPI Bandung tahun 2009. Dan yang terakhir, hasil Kongres Pancasila di UGM Yogyakarta tahun 2009.
Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kesimpulannya, pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Kurikulum adalah jantungnya pendidikan, atau dalam bahasa Inggrisnya, curriculum is the heart of education. Oleh karena itu, sudah seharusnya kurikulum saat ini memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan kurikulum masa sebelumnya. Itu tadi penjelasan tentang tema atau topik yang kita bahas, yaitu dasar yuridis pendidikan Pancasila. Saya Rifan Fagliazi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mendapatkan pemahaman. Sampai jumpa.